Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, apa kabar? Saya harap semuanya sehat walafiat ya. Nggak ada apa-apa gitu ya. Semua sehat walafiat dan bisa melanjutkan kuliah dengan lancar. Oke. Saudara-saudara, pada pertemuan kedua kali ini, ya, sebelum saya menyampaikan hal-hal yang baru, ya, saya ingin memberi beberapa semacam komentar ya terkait dengan hasil rekaman yang saudara kirimkan kepada saya ya, yaitu terkait dengan pertemuan pertama ya, ada beberapa pertanyaan yang saudara jawab ya terkait dengan ilmu perbandingan sastra. Jadi pertanyaan-pertanyaan yang empat itu merupakan pertanyaan yang mendasar ya, menjadi hal yang penting untuk saudara ketahui gitu ya. Jadi kemarin saudara sudah merespon ya terkait dengan apa itu ilmu perbandingan sastra ya, dan banyak sekali berbagai macam pendapat, berbagai macam pikiran gitu ya. Dan ini bagus apa yang saudara ekspresikan itu ya terkait dengan ilmu, apa itu ilmu perbandingan sastra. Terus yang kedua terkait dengan hal-hal yang apa yang dipelajari ya dalam ilmu perbandingan sastra. Tentunya kita ingin tahu ya, yang dipelajari itu apa toh kalau kita mempelajari atau ikut kuliah ilmu perbandingan sastra gitu kan. Dan Anda juga sudah menjelaskan panjang lebar gitu ya terkait dengan hal tersebut. Terus yang pertanyaan ketiga yaitu ingin tahu ya mengapa ya atau faktor apa yang mendorong kita untuk mempelajari ilmu perbandingan sastra. Jadi kita ingin tahu sebab-sebabnya, faktor-faktor pendorong gitu ya bagi kita untuk mempelajari ilmu perbandingan sastra. Terus yang keempat, tentunya kita ingin tahu manfaatnya apa tuh belajar ilmu perbandingan sastra. Dan saya sangat senang sekali manfaat sudah Anda ekspresikan ya, banyak sekali manfaat di situ yang Anda utarakan dengan merdeka ya, dalam perkuliahan merdeka belajar ini. Oke. Nah, sekarang pada pertemuan kedua kita ingin mempraktekkan saja langsung gitu ya, yang terkait dengan bagaimana sih membandingkan apa yang harus dibandingkan karya sastra tersebut ya kan. Kalau membandingkan mestinya lebih dari satu ya, setidaknya lebih dari satu karya sastra ya, setidaknya 2, 3 boleh ya banding-bandingkan, dan itu sudah menjadi watak manusia inginnya membanding-bandingkan, apalagi sastra ya, ingin sekali membandingkan karya sastra satu dengan karya sastra yang lain. Dan dalam membandingkan ini kan bisa karya sastra yang dari 2 negara boleh, 1 negara boleh, 1 regional boleh gitu ya. Jadi ini kaitannya wilayah itu bebas, internasional, nasional, regional, lokal boleh saja ya. Bahasanya bisa bahasa macam-macam ya. Karya sastra itu kan mediumnya itu kan bahasa. Jadi sastra itu adalah dunia atau jagat kata-kata. Namanya jagat, jadi kita bergelut dengan kata-kata, membaca, mencermati, menganalisis gitu ya, dan seterusnya yang berhubungan dengan karya sastra. Dan ingat, genre, genre itu bahasa Perancisnya ya. Kalau kita ada yang bilang genre, ya membacanya genre ya, genre atau jenis gitu, macam gitu ya. Macam karya sastra kan bisa berwujud novel, puisi, apalagi drama, apalagi film ya. Dan ini macam-macam lah nanti karya sastra di dunia ini ya. Nah, untuk yang pertemuan kedua ini ya, saya ingin mengajak Anda ya, sebelumnya itu tadi ya, membandingkan itu ada membandingkan dari unsur-unsur intrinsik ya. Unsur intrinsik itu misalnya characterization, yaitu tokoh penokohannya dibanding-bandingkan ya, tokoh novel satu dengan novel ini karakternya bagaimana gitu ya.
plot, alur cerita, jalan ceritanya, perumitannya bagaimana, itu juga bisa dibanding-bandingkan. Kemudian bahasa, ya gaya bahasa atau macam-macam bahasa yang dipakai, diekspresikan dalam karya tersebut, itu nanti juga bisa dibandingkan. Kalau unsur yang kedua itu unsur ekstrinsik, yaitu unsur yang kaitannya dengan hal-hal non intrinsik ya, yaitu misalnya dihubungkan dengan politik, dihubungkan dengan ekonomi, oh bisa ya sastra dihubungkan dengan ekonomi, dihubungkan dengan apa culture, budaya, kebudayaan, nilai-nilai, ya. Cross culture ya, lintas budaya, bisa sekali itu ya. Dan agama juga bisa begitu ya. Jadi banyak sekali yang bisa kita banding-bandingkan. Nah, untuk saat ini ya, pertemuan kedua, saudara saya minta menyaksikan dua karya sastra. Kalau menyaksikan berarti ini film gitu ya. Film yang berjudul Laskar Pelangi, dan kedua ini Laskar Pelangi dari Indonesia. Nanti Anda bandingkan dengan film yang kedua yaitu judulnya Freedom Riders ya, dari Amerika. Wah, nanti silahkan dua karya itu Anda bandingkan apanya, terserah. Saya ingin nanti tahu apa itu, ingin tahu bagaimana saudara membandingkan apa dari kedua film tersebut. Mau unsur intrinsiknya atau ekstrinsiknya seperti yang saya terangkan tadi. Monggo ya, silahkan Anda buat artikel ya yang terkait dengan membandingkan dua karya film tadi, yaitu Laskar Pelangi dan Freedom Riders Movie ya. Silahkan dibandingkan. Kemudian saya harap nanti Anda membaca referensi yang saya berikan ya di dalam psikologi ya. Dibaca bagaimana menulis suatu artikel akademik, artikel ilmiah yang diterbitkan dalam suatu jurnal. Nah itu nanti sebagai panduan Anda, cara menganalisisnya itu demikian gitu ya. Jadi karena ini tugas yang cukup berat ya, membuat artikel nggak mungkin 1 minggu. Jadi maka pertemuan kedua ini digunakan untuk 2 kali pertemuan. Jadi minggu ini, minggu mendatang. Ya. Jadi 2 kali, nanti 2 kali minggu maksudnya 2 minggu ke depan Anda kerjakan itu, nanti baru minggu berikutnya ya kita ketemu lagi dengan topik yang baru. Demikian ya. Jelas ya? Jadi tugas saudara apa? Menyaksikan, menganalisis 2 film, Laskar Pelangi dan Freedom Riders. Silahkan Anda surfing di YouTube ya, film-film tersebut. Syukur Anda sudah punya apa itu video cakramnya sendiri ya, bagus ya. Kalau enggak ya download dari internet, silahkan ya. Jadi film apa? Laskar Pelangi dan Freedom Riders ya. Silahkan Anda saksikan, Anda cermati, Anda analisis, kemudian Anda tentukan perbandingan apa yang akan Anda lakukan, aspek ekstrinsiknya kah atau intrinsiknya kah ya. Dan tolong dalam 2 minggu ini gunakan waktunya sebaik mungkin untuk menghasilkan artikel yang saya harap nanti bisa diterbitkan di jurnal terindeks Sinta 1, 2, 3 lah. Syukur Skopus ya, ini bagus sekali nih. Nilainya tinggi ya, langsung A, saya kasih A gitu. Ya, kalau Anda bisa lolos nanti apa ini artikel Anda itu bisa masuk Skopus. Kalau masuk Skopus setidaknya pakai bahasa PBB ya, bahasa asing, bahasa ya setidaknya bahasa Inggris gitu ya. Syukur kalau ada Skopus yang terindeks Skopus dengan bahasa Melayu, Malaysia, monggo silahkan. Silahkan nanti Anda rajin surfing di internet ya. Semakin rajin nanti semakin banyak info yang Anda peroleh. Demikian, jelas ya? Jadi kita ketemu 3 minggu lagi ya dengan topik yang baru lagi. Jadi nanti lihat di psikologi, deadline tanggal berapa bisa Anda lihat di situ. Oke guys, terima kasih atas perhatiannya. Senang ketemu Anda, selamat berjuang, selamat menikmati mengerjakan tugas tersebut. Oke,
Terima kasih sekali lagi atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.